Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astiani Nurlandari dan saya di sini bersama rekan saya bernama Yayang Alwan. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai pendidikan dan pembangunan. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Yang kedua mengenai sumbangan pendidikan pada pembangunan. Yang ketiga mengenai pentingnya pembangunan sistem pendidikan. Dan yang terakhir mengenai wujud pembangunan sistem pendidikan. Yang pertama mengenai esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Fuad Hasan mengatakan manusia adalah makhluk yang terentang antara potensi dengan aktualisasi manusia dan citranya. Di antara dua kutub itu terentang upaya pendidikan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa pendidikan berperan mengembangkan yaitu menghidup suburkan potensi-potensi kebaikan dan sebaliknya mengerdilkan potensi kejahatan. Jadi pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedang pembangunan mengarah keluar yaitu ke lingkungan sekitar manusia. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk. Bahwa hasil pendidikan itu menunjang pembangunan, juga dapat dilihat korelasinya dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mengalami pendidikan. Kiranya jelas bahwa hasil pendidikan dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya, hasil pembangunan dapat menunjang usaha pendidikan. Yang kedua, mengenai sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Pada lingkungan keluarga, yaitu anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik, habit formation, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Ada juga lingkungan sekolah, yaitu pendidikan formal, dan ada juga lingkungan masyarakat, yaitu pendidikan non-formal. Selanjutnya ada segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yang terakhir ada segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, bidang komunikasi, pertanian, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, dan lain-lain. Uraian tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. Yang kedua, pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan pembangunan sangat tergantung pada manusianya. Dan yang terakhir, pendidik memegang peran penting karena merekalah yang menciptakan manusia, pencipta pembangunan. Yang ketiga, mengenai pentingnya pembangunan sistem pendidikan. Sebagian pemikir menggambarkan manusia itu sebagai makhluk misteri. Diri manusia diselubungi oleh segudang teka-teki. Teka-teki yang oleh manusia itu tidak pernah ditemukan jawabannya secara final. Di samping itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Selanjutnya, persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai persoalan nasional karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Kriteria kualitas manusia tentu berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang. Misalnya soal pendidikan dasar minimal bagi warga negara berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Untuk dapat menyongsong suasana hidup yang diperlukan itu, sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai agen perubahan sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Yang keempat, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain berkaitan erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur, kurikulum yang meliputi materi metodologi pendekatan orientasi. Hubungan antar aspek-aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain yang lain itu harus mengacu kepada aspek filosofis, aspek keilmuan, dan aspek yuridis. Kesimpulan, pendidikan mempunyai misi pembangunan. Mula-mula membangun manusianya, selanjutnya manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud baik yang bersasaran lingkungan sosial, yaitu diri manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki jiwa pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka diharapkan lingkungannya akan terbangun dengan baik. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari segi sasarannya, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor kehidupan. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri. Dengan adanya pemaparan materi ini, kita diharapkan dapat memahami esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya, memahami sumbangan pendidikan pada pembangunan, memahami pentingnya pembangunan sistem pendidikan, dan juga memahami wujud pembangunan sistem pendidikan. Sekian pemaparan materi mengenai pendidikan dan pembangunan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.